Nggak punya apa-apa dulunya. Rumah aja numpang itu. Hanya 9 orang di sini. Tapi sekarang penambahannya sudah mencapai 130 kakak sekarang desa Leguni ini. Indunya saja itu. Aduh, lebih parah kalau yang dulu. Bekal untuk makan aja susah. Tapi karena niatnya dituntut oleh masa depan, jadi kuatlah bagaimana caranya usahanya. Masih kita melaksanakan kearifan umat Hindu. Nama saya Pan Karyawati, umur 75 tahun, lahir di Bali, ya merantau ke Sumatera, namanya Desa Leguni yang sekarang, Lampung Selatan. Ya 53 tahun, dari tahun 71 soalnya. Ceritanya kan begini, saya punya orang tua di Bali, nggak punya apa-apa dulunya. Rumah aja numpang itu. Rumah itu dindingnya dari daun kelapa. Diginiin daun kelapa, dipasang di setel gitu. Cagaknya dari kayu santan itu cagaknya. Nggak pakai kayu biasa. Kayu yang hidup bisa tumbuh gitu loh jadinya itu. Nah itu awalnya itu. Numpang di tempat orang itu. Gubuknya itu. Ya segalanya. Kebutuhan sehari-hari, masak ya di sana lah. Dan bapak orang tua saya itu punya anak 9, banyaknya 9 anak itu. Nah setelah saya dewasa, walaupun bapak tidak punya apa-apa, tapi ya tetap saya membantu orang tua, sekolahin sampai tamat SD. Cuman saya punya nekat juga awalnya dari kelas 3, tidak di rumah lagi. Ikut orang lain, belajar di sana lah, di tempat orang lain sambil sekolah. Disuruh ngingu sapi lagi di sana kerjaannya. Pulang sekolah itu suruh ngurut sapi, bikin minyak kelapa, marut lagi ini, minyak kelapa. Di tempat orang lain itu. Selama 3 tahun itu sampai tamat SD itu. Nah habis tamat dari SD itu pulanglah saya gitu ke rumah. Karena ada kegiatan ini di tempat orang tua bukan tinggal tempatnya orang tua itu dikasih lahan. Tujuannya dikasih lahan itu seumur hidup selama saya ada di Bali gitu oleh orang yang ngasih itu. Nah disuruhlah saya bikin siring. Tapi dibayar itu, bikin siringnya dibayar itu. Upahan sistemnya. Masuk ke hutan itu 3 kilo, panjang siringnya itu 3 kilo. Semenjak itu saya pulang bekerja di rumah langsung membantu orang tua. Gitu. Nah setelah bantu orang tua, saya berkeluarga langsung di Bali. Tidak punya apa-apa lagi. Untuk biaya nikah aja sama sekali nggak punya orang tua. Pokoknya dekat saya itu nikah gitu. Tapi saya punya teman, punya sahabat. Sahabat-sahabat itulah yang membantu saya itu. Bisa menikah, terus potong gigi, acara sampai ya untuk acara anak itu dari utang orang tua itu selesailah. Tapi saya sendiri yang bertindak itu, supaya bisa selesai. Tidak ketergantungan dengan orang tua lagi gitu. Nah setelah resmi nikah punya anak 1, kebetulan ada ipar dari Lampung Tengah itu, di daerah RR namanya, Kelating, pulang ke Bali. Ketemulah saya di Bali itu. Nanya langsung saya kepada kakak. Kak, kalau di Lampung itu singkong bisa hidup nggak? Pertanyaan saya hanya itu pertama. Oh singkong bagus tuh. Nah gitu, saya kan dipanggil Nengah waktu itu. Nama saya Nengah. Nah setelah itu kalau
masih ada nggak yang jual tanah di sana? Oh masih banyak orang jual katanya. Terus kalau singkong itu lancar di sana, lancar ada pabriknya, saya aja kerja di pabrik singkong gitu kata beliau waktu itu. Wah kalau begitu tolong saya beliin 1 paket aja itu tanah. Saya kepingin ke sana merantau lah daripada di sini nggak punya apa-apa. Saya kan bikin gubuk dikasih oleh PK itu tempatnya di atas di batas di atas siring lagi, di atas siring gubuknya paling 3 x 3 anunya panjang gubuk saya sendiri itu bikin sendiri itu cari kayu sendiri juga punya anak 1 di depannya ada siring mainnya di siring itu anak saya. Nah nggak beberapa lama nah kirimlah surat ke Bali kakak saya itu kakak ipar itu. Nah ini sudah dapat tanah dengan harga 14.000 katanya. 1 bagian katanya. Dapat pekarangan 1, peladangan 1, pesawahan 1. Tapi pesawahan itu darat semua itu. Tidak sawah asli gitu. Hanya namanya saja pesawahan gitu, calon sawah. Sampai sekarang juga masih calon sawah soalnya nggak jadi sawah tempat itu gitu. Nah setelah itu, nah kebetulan kakak ipar saya yang di Bali itu, saya diberinya nggak ada sapi 2 ekor laki-laki gitu. Nah saya mau berangkat, disuruh ngejual itu. Kakak ipar yang ngasih juga sapi itu digado, suruh gado kata beliau itu. Teman beliau juga almarhum sekarang nggak ada. Nah terus dibawa itu bagian beliau itu saya kasih nggak mau diterima. Udah bawa saja ke sana. Nanti kalau sudah berhasil di sana, nah terserah lah adik di sana kalau mau dibalikin ya balikin, kalau enggak ya sudah. Ya. Hanya membantu sebegitu aja gitu bilangnya. Itu kakak ipar saya yang di Bali itu gitu. Kan 2 punya kakak di Lampung Tengah punya 1, di Bali punya 1. Kakak-kakak perempuan ada juga di Lampung Tengah 1, tapi sekarang sudah almarhum juga semua itu. Nah untuk itu setelah saya berangkat dapat hasil dari sinilah pulang saya ke Bali gitu. Bawain duit itu yang saya pinjam, anggaplah dipinjam itu karena kan punya kakak kan harus kita kembaliin gitu pikiran saya. Pulang saya tahun 79 ke Bali karena istri saya yang saya ambil dari Bali itu meninggal di sini. Habis ngelahirin 2 harinya meninggal gitu. Nah sudah saya berhasil di sini pulang ke Bali terus acara ngabinnya di Bali gitu. Mau diaben di Bali langsunglah pulang. Bawainlah duit yang saya pinjam sama kakak ipar yang di Bali. Mau kembaliin. Nah itu nggak diterima lagi dengan kakak itu. Udah pakai aja di Sumatera nanti ya gunain untuk apa-apa saja kebutuhan di sana. Nggak usahlah itu dipikirin, pakai aja gitu bilang. Ya namanya saya utang itu harus ngembaliin kak, saya bilang gitu. Ya udah nggak usah dipikirin lagi, pakai aja ke sana. Sampai sekarang duit itu belum saya kembaliin juga karena tidak diterima pokoknya dikembaliin. Ya udah kalau udah kakak ikhlas, saya terima kak, saya bilang gitu sama kakak ipar itu. Di Lampung Tengah di Seputih banyak 3 tahun. Nah saya pindah ke Desa Leguni ini, Desa Leguni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kalianda. Di sini Lampung Selatan. Ya dekat pasar sekarang. Ya. Kalau dulu nggak ada pasar, jalan setapak. Dekat Bakauni. Ya dekat Bakauni dari sini sekitar 15 kilo lah Bakauni sudah. Ya sesuai lah dengan cita-cita saya dari Bali, dapat tempat tinggal, terus di sini dengan teman-teman yang lain yang tidak agama Hindu, akor semuanya, anggap kita saudara semua, karena perantauan semua, saudara semua lah, walaupun Lampung, ya Sunda, ya Jawa, Sumendo, Ogan, kawan semua itu. Ya gitu, makanya bisa kerasan di sini selamanya gitu, sampai sekarang. Awal bentuk kampung ini dulu hutan semua apa gimana awal mulanya cerita? Hutan semua, tapi hutan sudah pernah dibuka orang. Orangnya tidak betah, entah karena apa nggak ngerti juga. Menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa, kalau tidak orang Hindu yang ngebuka, tidak akan betah di sini. Gitu bilangnya Kepala Desa waktu itu. Ada 2 kepala desa yang sudah lama, itulah yang ngasih tahu saran. Makanya
waktu itu yang kepala desa Ketapang itu ngebilangin saya, kan ada peninggalan orang Hindu di Batu Putih lokasinya. Ada puranya sekarang di sana lokasi Batu Putih. Nah itulah dirawat semua itu. Nah semenjak itu aman kita ngebuka di sini, nggak ada masalah pokoknya, nggak ada yang begitu berat lah masalahnya gitu, aman-aman bisa terus ngelanjutin ngebuka sampai penuh warga pendatang semua, tidak Hindu aja gitu. Aduh, lebih parah kalau yang dulu. Boleh diceritakan? Kalau yang dulu, bekal untuk makan aja susah. Tapi karena niatnya dituntut oleh masa depan, jadi kuatlah bagaimana caranya usahanya. Yang hutan itu menjadi lahan bisa siap tanam gitu. Pokoknya kerja keras lah pokoknya untuk berjuang untuk demi ya untuk bisa makan di apalagi namanya di perantauan. Kan serba belum ada, tapi bisa kita gitu, laksanakan tugas itu. Ya kupahan sebentar, buka lagi lahan yang bagian kita buka itu caranya. Ya makannya itulah terbatas semua, nggak boleh kayak sekarang. Nasi basi aja nggak bisa dimakan kalau sekarang. Kalau zaman itu basi juga dimakan nasi, nggak ada nasi yang dibuang namanya. Yang sudah ada benang-benangnya gitu dimakan aja demi ngisi perut, ya biar bisa hidup. Bertahan hidupnya. Makanya sampai sekarang lah pengalaman soal itu udah luar biasa sekarang. Tapi kalau anak-anak sekarang, wah jangan dikasih nasi kemarin walaupun tidak basi aja nggak dimau dimakan kalau sekarang itu. Beda sudah perubahannya. Kalau zaman itu apa saja ya makan aja semua. Tapi nggak ada masalah. Air juga jarang makan minum air bersih, air di selok-selokan itu bikin belik-belik kecil itu loh diambil airnya dimakan. Tapi tetap sehat juga, nggak apa-apa. Untuk masak itu, untuk mandi itu. Pokoknya segalanya air macam gitu. Tapi sekarang kan sudah modern. Bisa bikin sumur bor. Airnya agak bersih gitu. Walaupun dia ada jet kapurnya. Tapi ya masih lebih bersih kalau sekarang. Masalah buka lahan sih banyak masalahnya. Karena banyak hewan, banyak binatang seperti harimau, seperti ya kera, monyet itu banyak banget, beru juga. Nah, karena kita bersatu semuanya menangani pakai jaring, diburu, semakin lama semakin habislah dia. Ada juga pindah ke aslinya ke Gunung Rajabasa itu, sisa-sisanya itu seperti Camang itu pindah dia ke Gunung Rajabasa itu ceritanya. Bahwa kalau itu terus dibawa, kan ada apa lontarnya itu, ada bukunya itu, semuanya itu. Dari mantranya juga ada itu, sesajennya juga ada gitu. Bahwa itu semua itu kita laksanakan itu di mana kita bertempat, di sanalah kita berdoa. Karena kita itu kan dituntut bukan yang lain nuntut, masa depan kita yang nuntut. Kalau tanpa kita yang berusaha, siapa lagi kita harus suruh membantu itu. Harus kita memikirkan masa depan kita itu dituntut oleh masa depan lah pokoknya kita hidup itu. Tidak orang lain yang nuntut kita itu. Masa depan kita itu. Ya, kita membawa tradisi budaya Bali seperti kesenian, tari-tarian, pura juga. Puranya di sini ada 3 macam pura. Puseh, Dalam, Balai Agung, Merajopati, Subak, Bedugul juga ada itu untuk di sawah itu gunanya bedugul namanya. Untuk pengajiannya, berdoanya beda dengan di pura itu. Itu ada juga harus orang banyak juga itu sebenarnya gitu pendukung. Yang punya lahan sawah itu harus ikut bedugul sebenarnya untuk berdoanya tentang tanaman padinya yang di sawah supaya aman dari ancaman hama gitu. Iya, juga dari sesajen itu juga kita lakukan juga itu untuk penangkalnya maksudnya. Jangan setelah ngebunuh baru kita sajen, enggak. Seperti sasi sekarang ini ke-6, kita lakukanlah upacara penangluk merano namanya itu gitu.
Itu tiap tahun itu dilakukan upacara, dibangunin pura subak juga untuk berdoa untuk tanaman kita dilindungi dari segala ancaman hama gitu. Karena keyakinan Hindu kan begitu semua. Harus kita utamakan kalau bahasa Balinya itu ngaci namanya itu. Ngaci atau berdoa bersama yang paling bermanfaat. Kalau doa sendiri sih sudah, masing-masing orang kan berdoa tidak melaksanakan tanaman padi tanaman apa saja, bawa sajian juga. Tapi yang penting itu berdoa bersama yang paling bermanfaat. Kalau saya rasakan tapi. Senang banget saya untuk memperluas agama Hindu yang di luar Bali pokoknya. Memperkuat pokoknya. Kalau bisa ya supaya semuanya bisa kembali ke Hindu. Kalau cita-cita saya begitu sebenarnya. Ya. Untuk pengembangan agama artinya itu. Di luar Bali. Tapi supaya aman-aman, harmonis sama yang lain. Gitu. Jangan salah-salahan itu bikin masalah, nggak boleh seperti itu. Terus kita ngikutin ajaran Dharma itu semuanya. Ya, bisa menghormati yang agama lain gitu. Karena Indonesia merdeka ini tidak Hindu aja yang berjuang. Yang memperjuangkan semua agama yang ada di Indonesia. Makanya kita harus saling menghormati semua agama gitu. Ya di rantauan, ya di Bali harus gitu juga. Sama karena tidak Hindu aja yang berjuang untuk negara kita ini. Dari suku agama lain juga banyak gitu. Banyak jadi korban, Hindu juga banyak jadi korban. Yang lain juga supaya ingat begitu dengan orang Hindunya gitu. Jangan, wah orang Hindu nggak bisa apa-apa, nggak ikut berjuang, jangan begitu, nggak boleh begitu. Dari agama lain supaya jangan begitu juga. Makanya kita saudara semua seperjuangan ya sama-sama lah pokoknya itu memperjuangkan negara kita itu. Dari semua agama pokoknya, tidak hanya satu agama. Nah, dari awal benar itu seperti cerita yang tadi, hanya 9 orang di sini. Tapi banyak yang nggak betah juga, hanya sedikit yang masih betah di sini. Karena ada wabah penyakit itulah, banyak yang pulang kampung dia. Tapi sekarang penambahannya sudah mencapai 130 kakak sekarang desa Leguni ini. Hindunya saja itu, Hindunya saja. Ya. Perkembangannya pesat. Ya, Hindunya saja itu. Kalau yang lainnya kan lebih dari 700-an kakak campuran dalam satu desa itu. Bagi anak-anak yang muda sekarang bisa melestarikan apa yang kita milikin dulu, punya budaya, punya kesenian, perlu kita lestarikan karena kita di luar Jawa ini atau di luar Bali, supaya adik-adik kita itu mengerti adanya budaya yang kita bawa dari Bali. Itu tradisi yang kita bawa dari Bali, harus rajin lah. Seperti pelajaran zaman sekarang itu kan macam banyak, ada di HP dia ngambilnya, ada lewat buku. Kita hidup ini atau bercocok tanam seperti tani ini, kalau Hindu itu mempelajari warigo namanya. Warigo hari yang baik untuk melaksanakan pekerjaan apa saja, kita harus mencari di warigo itu kan warisan dari leluhur kita dulu ya itu. Setelah kita praktikkan di alam ini memang ada baiknya. Seperti tanam padi. Kalau bintang yang namanya uluku itu, sampean ngerti nggak bintang uluku? Di atas, terbitnya itu. Nah itu sama dengan sasi, mungso itu, mungso. Mungso, kaso, karo, ketiga, kapat. Kan gitu. Ada mungso. Itu kalau bagi petani, itu harus mempelajari itu semua itu, ilmu itu. Untuk bisa agak aman tanamannya gitu. Kalau itu kita bantahin, pasti hamanya
susah diatur, susah dikendalikan gitu. Kalau sudah pakai itu, walaupun ada tapi agak mending lah gitu. Gitu. Dan juga anak-anak sekarang kalau di luar Bali belajarlah beradaptasi dengan warga yang lain ada di Lampung atau di Jawa. Bisa menjadi saudara bagaimana caranya. Jangan dari kita mengawalin yang tidak baik gitu. Kita berbuat baik pasti dibalas dengan yang baik gitu. Saya Made Sukerta selaku Bendese atau adat Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Di sini saya selaku Bendese Desa Adat Legundi. Kalau perkembangan umat Hindu di Desa Legundi dari tahun 1972 atau 73, ya mungkin awalnya dari umat Hindu Desa Legundi sedikit, jadi perkembangannya ya agak pesat. Dari tahun 2000-an mungkin sudah mulai sekarang mencapai jumlah kakak umat Hindu di Desa Legundi mencapai kurang lebih 130 kakak. Kalau untuk acara umat Hindu istilahnya di perantauan bilang begitu, mungkin hampir sama dengan umat Hindu di Bali. Untuk acara maupun kegiatan yang yadnyanya itu hampir sama. Masih kita melaksanakan kearifan-kearifan umat Hindu, istilahnya seperti upacara maupun di pura maupun kegiatan di ke Banjar, terus di kegiatan di rumah-rumahnya masing-masing, seperti acara-acara ada pun acara feodalan, ada untuk kegiatan di rumah masing-masing, yaitu untuk caruan ataupun acara-acara kegiatannya lainnya seperti itu. Kalau untuk umat Hindunya ada sebagian yang memang umat Hindu dari Bali langsung ke Ketapang, ada yang sebagian dari mungkin pertama kali ada yang mungkin dari Lampung Tengah atau Lampung Timur bagian. Jadi nggak semuanya langsung dari Bali, nggak semuanya. Sebagian ada yang dari Lampung Tengah pindah ke Ketapang, Lampung Timur juga pindah ke Ketapang. Kalau untuk perkembangan khususnya di Desa Adat Legundi, ya emang seperti ini. Ya ada sebagian yang memang sudah membangun tempat suci atau sangga, sebagian, mungkin sebagian masih ada yang masih berbentuk yang belum permanen, ya masih memakai kayak dari kayu bahannya, ada yang udah dari semen, mungkin ya karena dari faktor ekonomi juga, karena mayoritas di Desa Legundi ini adalah petani. Sebagian ada juga yang buruh petani yang mungkin yang memiliki lahan lebar istilahnya, mungkin ya sudah permanen istilahnya tempat untuk sangga atau tempat sembahyangnya. Yang buruh-buruh tani itu ya masihlah ya bahannya dari kayu.
karena di sini kan nggak semuanya umat Hindu khususnya Desa Leguni memiliki lahan pertanian. Untuk bertahan hidup umat Hindu mungkin dimanapun dia berada, saya rasa bisa untuk bertahan hidup karena mungkin dari segi mental istilahnya perjuangan untuk hidup untuk umat Hindu itu sangat besar sekali, walaupun dimanapun dia berada, walaupun istilahnya masih keadaan hutan, dia bisa memanfaatkan keadaan atau situasi kondisi setempat. Jadi untuk umat Hindu dimanapun berada bisa bertahan untuk hidup, terutama bukan umat Hindu saja, mungkin umat-umat lain pun masih bisa, yang memang benar-benar tujuannya ya untuk mengubah kehidupannya mereka masing-masing.